Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Wa ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kembali kita bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kita kembangkan di sekolah Tafsir Arabi juga mempertimbangkan urgensi atau pentingnya kemampuan berbahasa untuk menunjang dakwah. Apa kepentingannya? Bahasa Indonesia untuk menunjang dakwah. Termasuk guru. Guru juga harus mampu menjelaskan. Guru harus mampu apa sih? Menjelaskan kepada santri. Dai menjelaskan kepada umat. Nah ini Abi langsung contohkan pada aplikatif madah materinya puasa ya. Nah, ini ibadah yang butuh kesabaran ya, sampai 30 hari, 29 atau 30. Jadi manusia kita bisa amati mulai ini sudah keberapa ini? 16 Hijriah. Sudah mulai semangat atau mulai bosan puasa. Semakin lama biasanya semakin jenuh, semakin bosan. Masjid-masjid dulu silakan didengarkan bagaimana H-1 ya kan, puasa pertama, kedua, ramai saut-sautan azan aja ada yang duluan kan. Ini belum azan udah azan. Tilawah. Tapi sekarang juga semakin sepi. Kemarin semalam ya, habis sedih, sepi sekali. Menjelang maghrib sepi, setelah maghrib biasanya setelah buka ada yang tilawah, ini sepi. Terawihnya juga udah semakin shopnya semakin maju. Ini tanda-tandanya orang sudah biasanya jenuh. Yang sekolah ya udah ngantuk ya, udah macam-macam, udah sakit. Tidak seperti di awal-awal. Oleh karena itu momentum Ramadan ini yang memang lama itu ibadahnya perlu kesiapan ilmu yang memadai. Nah, dalam rangka kesiapan ilmu itu nantinya juga akan disampaikan ilmu itu kepada umat. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga sahabat tabiin, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jalan beliau ila yaumil qiyamah. Materi poin pertama, hakikat puasa. Al-imsaku ani syai', menahan puasa itu dari segala sesuatu secara lughawi. Secara istilah tentu menahan dari makan, minum, syahwat sejak terbit matahari subuh ya, fajar sampai tenggelam. Itu syariah ya definisinya. Tapi hakikatnya sebenarnya apa ibadah puasa ini? Ada yang punya indakum ra'yu, pemikiran? Apa, Rick? Sesungguhnya Allah itu menghendaki apa? Hidup ini setelah manusia memilih ya, untuk kita Islamnya dari orang tua kita, beragama Islam, maka manusia terikat beban taklid. Hidupnya itu bebas atau ada aturan? Semua terikat dengan aturan Allah. Manusia punya kehendak, keinginan banyak,
Tapi keinginan yang sejalan dengan ketetapan syariat Allah atau mengikuti kehendak Allah, terutama pada ibadah yang hukumnya wajib, itulah bentuk apa? Ketaatan. Apa tadi ketaatan? Ketaatan apa? Anak menundukkan keinginan diri sendiri untuk mengikuti keinginan atau kehendak Allah atau syariat. Syariat maknanya nanti juga ada kehendak Rasul. Mana ibadah yang hukumnya wajib. Jadi memang hidup ini bebas atau terikat. Terikat. Di mana ada aturan, di situ harus dilaksanakan. Apalagi yang aturan syariat itu yang bernilai status hukumnya wajib. Paham loh? Bebas gak manusia hidup ini? Enggak. Dengan ketidakbebasan itu nanti pada akhirnya berbuah apa? Hidup ini kan ujian nih kan? Diuji terus. Berbuah apa, Rik? Nantinya sia-sia apa memperoleh balasan? Balasan. Apa itu? Paling tinggi pada akhirnya manusia nanti dihitung amal-amalnya, ditimbang dan diberikan balasan berupa apa? Kenikmatan masuk ke dalam surga. Artinya seluruh yang kita lakukan, cobalah kalau kita renungkan sejenak, Allah ngasih apa? Nikmat fisik. Manusia dihidupkan nih. Bumi ini diciptakan untuk siapa? Sekarang rumput untuk orang apa untuk sapi atau ternak? Ternak. Proses awalnya. Tapi pada akhirnya siapa yang menikmati sapi itu? Manusia. Kambing itu untuk siapa? Kalaupun dijual dia sama peternaknya dapat duit, yang untung siapa? Manusia, peternaknya. Kalau dimakan, yang menikmati nikmatnya daging itu siapa? Manusia. Coba apa yang enggak untuk manusia? Nah, manusia diberikan nikmat. Kalau kaitannya alam, semuanya. Sumber daya alam yang ada itu diperuntukkan untuk kemaslahatan manusia. Kebaikan, keperluan manusia, kepentingan manusia. Allah enggak butuh semua yang Allah ciptakan. Manusia lah yang membutuhkan. Dengan diberikan nikmat akal, manusia melakukan apa? Ya penelitian, diuji coba, semua untuk bagaimana hidupnya nikmat, hidupnya apa enak dengan ilmu itu, sumber daya yang alam dikelola. Misalnya itu motor, ya kan, ada mobil pakai bahan bakarnya sumber daya alam. Siapa yang buat? Yang buat jadi berubah ya. Minyak itu jadi BBM manusia, tapi itu yang menikmati bisa naik mobil, naik motor, jadi cepat, hidupnya nyaman. Siapa itu? Manusia. Pada awalnya yang ciptakan akal supaya bisa berpikir, meneliti, menemukan siapa Jim? Manusia kan? Kan di pelabuhan tuh minyak apa tuh solar pun dibuat itu. Bahannya dari siapa? Allah. Orang yang buat siapa? Manusia. Manusianya siapa yang memberikan ilmu? Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah. Nah, kembali kepada kemaslahatan kehidupan manusia. Nah, dalam hal puasa ini ya, satu hakikatnya kita itu memilih kehendak Allah. Kita lebih apa? Yang satu, hakikat puasa ini pada dasarnya memilih kehendak Allah, bukan ego kita. Ya. Manusia, adakah rasa puasnya dalam memperoleh sesuatu? Enggak ada. Makan ada kenyangnya?
kenyang sebentar lagi pengen lagi, ganti-ganti jenis makanan. Maka manusia dalam konteks beribadah puasa ini, dia memilih mengikuti kehendak Allah. Kamu nggak makan kenapa? Ya karena Allah melarang. Akhirnya tidak makan itu menuruti siapa? Kehendak Allah. Jadi puasa itu melatih apa? Taat, tunduk kepada Allah. Sebab manusia keinginannya tidak bisa dibatasi, terus bahkan semakin apa? Semakin memiliki harta, semakin apa? Kurang. Apa ada orang yang merasa saya sudah jadi miliarder, jutawan, orang yang kaya raya, terus kemudian dia berhenti, pengen menurunkan statusnya jadi orang yang sedang-sedang atau orang nggak punya, nggak ada. Itu menandakan apa, Rick? Manusia itu punya keinginan yang tak terhingga, tiada batas. Supaya manusia tidak terjerumus kepada tamak, ya, tabiat-tabiat yang buruk, rakus, Allah melatih dengan menurunkan syariat puasa untuk membatasi itu, dilatih. Ya. Yang pertama itu ya, coba diulang anak, memilih kehendak Allah, bukan ego kita, ya. Jadi manusia yang punya keinginan tak terbatas itu dibatasi dengan syariat puasa. Yang kedua, lebih memilih kehadiran Allah. Ya. Hakikat puasa ini pada dasarnya lebih kita memilih kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Ada minuman tuh, kenapa tidak diminum, ya Najib? Ya batal. Kalau batal gimana? Dosa. Kenapa tidak meminum? Tidak ada orang umpamanya. Manusia itu tidak ada manusia lain. Dia Najib tidak ketemu orang lain. Tapi karena dia puasa, meyakini apa sih? Allah Maha melihat, meyakini Allah apa? Hadir. Allah itu hadir di kehidupan kita. Sehingga hadirnya Allah itu membuat batasan. Kesenangan-kesenangan itu kemudian dialihkan untuk menyenangkan siapa? Allah. Kesenangan makan, kesenangan minum, memenuhi syahwat itu kemudian dihentikan, dialihkan untuk apa? Menyenangkan Allah dengan berpuasa. Berarti di situ kerasa betul kehadiran Allah. Kontrol diri setiap hamba, ya karena dia tidak akan minum, dia tidak akan makan, tidak akan melakukan hubungan suami istri, ya karena yakin Allah tahu gitu. Saya sedang puasa, Allah melihat. Manusia tidak ada yang melihat, kehadiran Allah selalu dia rasakan. Ini diharapkan ya juga dipakai untuk mencegah perbuatan kemungkaran yang lain. Gitu. Dengan dilatih apa? Tidak makan, tidak minum, itu semua dilakukan atau dipilih itu sebab meyakini akan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia punya tabiat apa biasanya?
sombong, rakus. Maka yang ketiga, hakikat puasa ini untuk membuat atau mengakui manusia itu lemah. Yang ketiga, menyadarkan bahwa manusia itu lemah. Lemah apa kuat manusia? Lemah. Bergantung kepada makanan kan, untuk bisa bertenaga, untuk bisa kuat. Tidak makan, semakin sore puasanya semakin apa? Lemas, lemah. Sehingga apa? Manusia harus mengakui, ya, atau manusia menjadi mudah mengakui kelemahan dirinya yang kemudian melahirkan rasa butuh. Butuh apa? Butuh pertolongan dari Allah. Sering dijadikan zikir gimana? La haula wala quwwata illa billah. Artinya mereka tiada daya dan kekuatan manusia illa billah. Apa bro? Kecuali atas pertolongan Allah. Ini tauhid. Penyandaran yang benar. Termasuk orang yang kuat, ya, kuat berantem apa? Tapi bulat ya apa? Tinju atau yang fisiknya lebih dari orang lain, ya, rata-rata orang. Terang saja itu semuanya Allah yang beri. Sekiranya Allah berkehendak membuat dia lumpuh, gimana Bi? Boranya gede, syaratnya satu error. Satu saja. Umpamanya seperti rambut atau kabel. Terus gimana? Bisa gila dia. Ngelantur ngomongnya. Sangat mudah bagi Allah. Seluruh kekuatan yang ada itu bisa terjadi wujud karena memang Allah mengizinkan. Dari sini kemudian ibadah puasa mengajak manusia mengakui bahwa dirinya butuh pertolongan dari Allah. Ya. Kenapa orang-orang yang bermaksiat itu kuat sehat? Ya karena Allah ingin menguji yang beriman. Diberikan penyakit, ya, diberikan ujian. Walau dia soleh gitu. Ini yang ahli maksiat malah sehat, nggak puasa sehat, ini duitnya banyak, ya kan, bisa mabok kalau narkoba misalnya. Itu Allah memberikan nikmat itu sebagai azab, namanya istidraj. Apa itu istidraj? Bro, nikmat diberikan kepada Allah tapi itu hakikatnya azab. Kan orang mau mabok butuh apa? Duitnya dikasih sama Allah, rezekinya. Orang mau berzina, mungkin mau berantem, pakai badan nggak berantemnya badan. Kalau badannya sakit nggak bisa kan? Akhirnya badannya diberikan nikmat sehat. Tapi karena itu bagian dari azab, sehatnya itu malah menjadi sarana mudah dia berbuat dosa. Itu namanya istidraj. Pembiaran yang Allah berikan sebagai hukuman. Wujudnya nikmat, tapi apa? Hakikatnya itu azab. Ya, jadi jangan yang ngambil sendal atau apa berbuat zalim itu nggak dihukum langsung, bukan berarti aman. Ditunda saja itu. Ya, perbuatan itu akan dibalas. Jasa ulul ihsan ilal ihsan, termasuk mafhum mukhalafah, pemahaman terbaliknya. Kebaikan balasannya kebaikan, maka apa? Keburukan
juga akan memperoleh balasan keburukan bagi pelakunya itu. Jadi alhamdulillah, hakikat puasa untuk mewujudkan kita butuh kepada Allah, mewujudkan rasa atau melatih supaya rasa butuh kita kepada Allah itu, bergantung kepada Allah itu semakin tinggi ya. Karena memang kita itu hanya boleh ya, memang harus bertawakal, bersandar kepada Allah supaya bisa benar dengan jalan diturunkan syariat puasa. Hadirin Allah, yang keempat, hakikat puasa itu situasi ketika merendahkan diri, butuh Allah, menghadapi godaan nafsu, menyadari dirinya lemah, maka itu hakikatnya imannya naik. Yang bisa menaikkan atau hakikat puasa itu pada akhirnya menaikkan iman, menaikkan kekuatan spiritual ya, keberagamaannya. Memang dia lemah ya, memang dia butuh Allah, tapi saat-saat butuh Allah itu menunjukkan dia imannya tinggi. Kan dia tidak sombong kan? Tadi kan di awal habis sampaikan sombong. Sombong ini menyebabkan orang merasa dirinya hebat, mampu, tidak butuh dengan Allah. Nah, dengan puasa ini dibuat lemah, butuh kepada Allah, dan saat lemah bergantung kepada Allah itu naiklah keimanannya, spiritual dia, ketakwaan yang kita menjadikan yang dijadikan sebagai tujuan itu terwujud, la'allakum tattaqun. Paham ya? Sangat ya, memang Allah sudah atur yang bisa ya menguatkan rasa takwa itu, meninggikan rasa takwa itu puasa. Kondisinya sangat mendukung terwujudnya menjadi insan yang bertakwa atau orang-orang yang muttaqin. Kemudian poin berikutnya ini, urut-urutan atau rutenya nafsu ya, rutenya nafsu yang harus dikendalikan atau dilatih dengan puasa. Manusia bila telah terpenuhi kebutuhan satu perut, nih, kebutuhan awal dasar, rutenya ini nafsu berada pada perut. Berarti hubungannya apa? Makan dan minum. Kalau ini terpenuhi, manusia jadi bagaimana? Kuat. Dia lalu pikirannya bergeser memenuhi kebutuhan berikutnya, ya, syahwat kemaluan. Nih, rutenya. Perut kenyang, bergeser pada kemaluan. Ini. Kalau antum sudah balik, apalagi kalau sudah menikah ya, itu perutnya kenyang, ingin memenuhi kebutuhan syahwat birahinya. Maka kita lihat orang yang sudah perut ini simbol kemakmuran nanti. Kalau terpenuhi perut itu juga berarti dia mampu ya, Jib. Dia makannya enak-enak, Jib. Berarti kan kaya sudahan ini. Jadi orang yang bekerja mencari uang untuk memenuhi, nomor satu kan pasti makan kan, kebutuhan dasarnya, minumnya juga pengen yang enak-enak. Lalu kemudian setelah itu bergeser tuh nafsu itu rutenya pada kemaluan. Maka menikah secara syariat. Kalau orang tidak mau menikah, dia akan berzina kan begitu. Jadi dia memenuhi kebutuhan dengan cara yang haram. Maka agama hadir dengan apa? Syariat
pernikahan membangun keluarga, ya, rumah tangga, ya. Kemudian rute berikutnya setelah kemaluan, yang ketiga rutenya ini ego, ya, kolbu, ya, kolbu. Tapi kolbu ini yang kemudian berhubungan dengan perilaku, ya, ya, sombong. Ini kolbu itu kan raja, ya. Kan begini, Jip, gampang, Jip. Orang itu sudah kaya, pengen punya istri atau melampiaskan syahwat. Dia mampu itu, merasa besar, merasa pintar. Nafsu yang kemarin kita bahas, sabuiyah kebinatangannya, ini mulai hidup, yang mengarah kepada yang negatif. Ya. Siapa orang yang melakukan itu? Ini gampangnya gini, Jip. Paham gak, Jip? Ada orang itu dikenal preman atau penjahat. Iya kan? Bagaimana dia makan kan? Sudah makan dia bagaimana bisa berzina kan? Sudah berikutnya dia merasa sombong, dirinya hebat, hatinya itu. Ya, negatif terus. Satu kebutuhan terpenuhi bergeser kepada kebutuhan berikutnya. Ada nggak orang, Jip, yang sudah pertama kan masih miskin nih, miskin, lama-lama bekerja, kaya, makanya enak-enak, bahkan kemudian kalau yang dilanjutkan bisa punya istrinya banyak atau berzina. Kalau dia istrinya satu tapi berzina, lalu berikutnya apa, yang keempat ini dia akan sombong, merasa besar, merasa hebat. Nafsu yang kemarin kita bahas, kebinatangannya mendominasi eksistensinya, ya, eksistensi, dia merasa atau hidupnya itu baru eksis gitu. Kalau sudah melakukan itu, ini yang harus kita puasai itu. Yang berikutnya akal, ya. Setelah kolbu tadi akal. Nah, kalau akalnya ini semua urutan tadi terpenuhi, akalnya ini akan menyerang, menguasai orang lain. Ada nggak orang yang sudah terpenuhi 1, 2, 3, berarti kan dia kaya raya, Jip, kuasa, dia pengen punya jabatan. Akalnya pengen apa? Menguasai orang lain. Terus ada nggak yang pengen berhenti dari jabatannya, Bri? Sudah punya jabatan 1 periode, pengen 2 periode. Nggak ada yang manusia yang merasa apa? Puas dengan kedudukan yang ada. Punya sawah 1 hektar pengen 2 hektar, punya 1 sekolahan pengen 2 sekolahan, punya 1 pabrik pengen 3, pengen 2 dan 3 pabrik, terus begitu. Akalnya nanti akan bertempur, bagaimana meliciknya ini. Kalau yang pintar ini bagaimana orang lain mau persaingan nih, ya, persaingan. Bagaimana perusahaan itu bangkrut, bagaimana sekolahan itu tutup, orang itu kalah sama dia. Ini kepintaran itu tadi, akalnya tadi, bila tidak ada upaya untuk puasa ini, ya, ditahan tadi, isinya nanti licik, ingin menang atas orang lain, hasad, dengki. Ya, antum sudah kebayang belum, membayangkan orang yang pada posisi itu? Jadi posisi ini gimana, Rik? Orang sudah sukses nih kan, sudah lah makannya enak, ya kan, istrinya bisa jadi banyak, atau dia berzina, kemudian kolbunya ini, egonya ini sombong tinggi, terus akalnya ingin terus berkuasa dan mengalahkan orang lain. Nah, ini kalau dalam urut-urutan bagaimana puasa melatih nafsunya, ya, ada 4 juga ini. Puasa melatih nafsu, tadi rutenya nafsu ya, barusan tadi. Sekarang nafsu itu dilatih yang paling rendah. Ini sering dibahas tapi dilengkapi amarah. Nafsu amarah. 2 nafsu lawamah. Ini sering diulang. 3 nafsu mulhamah.
Yang keempat, ini yang paling tinggi, nafsul mutmainnah. Yang amarah bagaimana? Ini orang tidak puasa misalnya, berbuat dosa misalnya, bangga, nemen banget. Tingkatan orang paling rendah. Dia menunjukkan eksistensi maksiatnya di status. Ya. Dia itu mabuk bangga gitu, di-upload gitu. Dia narkoba, wih. Ya. Dia pokoknya berbuat dosa itu merasa bangga. Ini nafsu amarah bisu yang mendominasi, ini yang paling rendah. Kalau imannya bagus gimana, Bi? Ya terjerumus maksiat, dosa itu menyesal. Ini yang kedua, lawamah tadi. Imannya ada, tapi dia kalah. Pertarungan bisikan buruk yang menang. Akhirnya dia menyesali dosa itu, bertobat, itulah namanya lawamah. Gimana sih? Pas mau usil itu, bully itu, balas-balas semangat. Tapi pas kena hukuman, pas ingat Allah, ini nggak boleh menghina ciptaan Allah kan, menghina kulit, menghina fisik, rambut. Allah yang buat loh, dihina. Berarti kamu menghina Allah yang mencipta. Akhirnya sadar ya Jib. Ketika sadar itu apa? Lawamah. Rasa bersalah muncul, penyesalan. Ini level yang kedua ya. Setelah amarah, ya Rick, hantem berantem, melanggar aturan terus. Bangga ngeksis gitu ya. Wah, saya hebat, gue hebat nih gitu. Lalu kena ini muncul lawamahnya, menyesal. Yang ketiga, puasa melatih nafsu ini kondisi nafsu mulhamah. Ilham fa'alhamaha roha. Yang mulhamah ini bisikan baik dan buruk, tetapi yang menang yang baik. Nah ini Cip, orang yang mampu mengendalikan nafsunya, mendapatkan ilham. Ilham itu apa? Ilham itu petunjuk, bimbingan dari Allah, dia selamat dari berbuat dosa. Pernah nggak ribut nggak ya? Nyatet nggak ya? Gitu ya? Ya dong. Ini masa asin nggak ya? Dibuat asin nggak ya biar diganti gitu? Buat asin aja. Nah berarti itu amarah bisu. Kalau mulhamah yang menang, jangan dibuat asin, nanti nggak ada yang makan. Akhirnya garamnya sedikit. Menang. Ribut nggak ya? Habis subuh ini tidur apa baca Quran? Nah itu mulhamahnya Bi. Kalau mulhamah yang menang, dia lawan ngantuknya baca Quran. Kalau amarah yang menang, ya dia tidur, diperturutkan syahwat tidur ya. Akhirnya tidak dapat pahala membaca Al-Qur'an. Dan seluruh ya, ini antum jadikan manajemen nafsu ya, melatih nafsu ini. Kalau antum hatinya hidup pasti kerasa. Betul ya, Din? Ini mau disuruh bawa HP, Din, untuk video mufradat. Belum waktunya udah diambil. Ternyata nanti pengen hidupin dulu, main game bentar. Nah, kalau diturutin itu berarti apa? Amarah bisu. Ini kan larangan gitu. Dilarang sama pondok main HP, game. Kalau dia tidak menuruti, mulhamah berarti mendapat ilham. Dan ini nggak gampang. Dimudahkan Allah menghindari maksiat, itu hidayah taufik namanya. Mahal. Guru cuma bisa memberikan hidayah apa? Irsad, bimbingan. Oh itu nggak boleh. Ya, bro. Oh ini haram, ini bisa merusak hati, merusak iman. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang kuasa memberikan taufik. Oleh karenanya kalau mendapatkan taufik dari Allah, hidayah itu taufik, itu nikmat yang paling besar. Yang keempat, ini orang yang stabil, tenang, bahagia dia. Gitu.
Hari puasa ke-16 Lutfi sudah khatam misalnya. Bahagianya begitu. Pak Roni katanya nggak mau tilawah di rumah ini. Baru berapa juz loh. Nah, itu berarti amarah bisu kerjaannya. Menuruti yang dosa. Yang mutmainah ini tahan godaan. Apapun godaan dari teman, setan, hawa nafsu, mampu dia kalahkan sehingga jiwanya mutmainnah. Sebagaimana namanya mutmainnah ini tenang. Tenang itu diperoleh karena taat kepada Allah. Dan yang memberikan ketenangan itu siapa? Allah. Huwallazi anzala fi qulubihil mu'minin, ya, as-sakinah. Allah yang telah menurunkan ketenangan kepada hati-hati orang mukmin. Jadi antum ingin bahagia pi mondok pi, baca Quran ini enak. Mohon kepada Allah diberikan apa? Taufik dan mutmainnah tadi. Sehingga nanti bisa happy ending tuh, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sehingga kemudian dalam kaitannya melatih nafsu tadi, orang yang berpuasa itu dibagi menjadi 3 nih. Yang berpuasa itu dibagi menjadi 3 levelnya. Yang pertama puasa awam. Puasanya orang awam. Yang puasa awam ini yang dipuasain apanya yang ditahan? Cuma makan, minum, dan syahwat kemaluan. Cuman itu. Yang kedua puasa khawas khusus. Puasa khawas, bro, tulis bro, adalah puasa yang mampu menghasilkan hati yang bersih, tidak sombong. Jadi mempuasai hatinya. Pusat rajanya itu dikondisikan senantiasa husnuzon, senantiasa bersih, nggak ada hasad, iri, dengki yang ada, atau tidak sombong, yang ada hanya kebaikan di hatinya itu. Yang ketiga, puasa yang paling tinggi makomnya, levelnya khawasul khawas. Pikirannya hanya Allah. Sebentar sudah lupa kepada Allah, itu sudah dianggap sebagai maksiat. Kenapa orang bisa berbuat maksiat? Karena lupa akan pengawasan dari Allah. Maka orang yang puasa khawasul khawas ini selalu ingat kepada Allah. Dia merasa apa? Kalau sampai lupa, sebentar saja lupa kepada Allah, dia merasa itu sudah dalam keadaan maksiat. Bisakah kita seperti itu? Nah, kita bermohon kepada Allah. Puasa kita puasa yang khusus dari khawas minal khawas tadi, yang pilihan tadi. Kepikiran buruk enggak ada, bersih hatinya, pikirannya semuanya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.